Oke, selamat malam. Bentar saya cek dulu ya. Oke, sudah jalan. Oke, selamat malam semuanya. Oke, memang di kelas kalian harus saya buka headset ya biar lebih natural ini ya suaranya ya. Mungkin harus kayak gitu kayaknya. Oke, jadi malam ini kita akan memasuki modul ketiga yang akan dipresentasikan oleh kelompok 2. Ada Mas Yudo, Mbak Lia, Mbak Siti, Mbak Lili, dan Mbak Uswatun Hasanah maksudnya. Tentang dinamika media dan teknologi dalam komunikasi bisnis. Jadi selebih-selebihnya nanti ingatkan saya kalaupun nanti saya lupa untuk pertemuan hari Minggu nanti. Hari Minggu nanti TTM 1 kan? Oh iya kan? Oke. Jadi sekarang saya persilah. Iya, jam 1. Udah itu udah dimajuin sebenarnya jam 1. Jam 1 ya. Jadi habis habis kalian karena ada habis kelas kalian karena habis kalian saya ngajar lagi. Cuman 2 kelas saya semester ini. Gitu dia. Iya. Iya memang nggak hadir dia, nggak hadir, nggak bisa katanya di grup tutor juga dibilang nggak bisa. Iya. Karena saya kalau paginya saya kalau paginya nggak terkejar kalau apa pagi karena apa saya gereja pagi dulu. Oh, makanya saya nggak pernah dapat jatah pagi gitu. Nggak apa-apa ya kan ya? Nggak apa-apa kan? Oke. Nanti kita bahas di akhir aja ya. Kita belajar dulu aja. Nanti kita bahas di akhir ya. Biar makin banyak yang ngumpul. Mungkin ada yang telat juga. Nanti kita bahas bareng itu ya. Oke, jadi saya persilahkan Mas Yudo dan kawan-kawan untuk presentasi untuk modul 3. Terima kasih. Yang belum dapat giliran di mute dulu ya, biar satu-satu dengar suaranya. Oke. Dengar-dengar, tapi Mbak Mbak Siti Maria kayaknya harus diinikan dulu apanya. Hahaha, di mute ya. Oke, oke Mas.
Mhm. Enggak. Oh ya, lanjut lanjut lanjut. Boleh, boleh. Iya, nggak apa-apa. Ya. Iya. Nanti kalau misalnya ini, kalau misalnya mau next slide, bilang ke next slide ya, biar saya geser ya. Oh, oke deh, oke. Aha.
Mhm. Hmm. Tuh. Media dan saluran dalam komunikasi. Sekarang, paham, media dan saluran dalam komunikasi bisnis. Paragraf kedua itu, paragraf kedua. Iya, pada dasarnya itu. Eh,
Media, media massa di media massa di sini. Media massa.
Aha. Aha.
Ya, bukan bukan dengar Kak.
Mbak Lia. Dengar, dengar, dengar.
Hmm. Mhm. Kenapa? Sorry? Kenapa?
Mhm. Oh, mhm, mhm. Mungkin sekarang juga yang lagi booming di Indonesia itu ada pet lagi sekarang lagi booming. Pet. Ah, sorry? Hah? Iya, pet, pet. Mhm. Iya, sekarang kalau nggak salah maksimum itu 600. Yes. Mhm. Hmm, betul. Mhm. Ya, halo. Oke. Terima kasih. Saya mungkin mau mengkoreksi tadi yang disampaikan Mbak Lia yang terakhir ya. Itu modul 335 dari masalah e-commerce. Sedikit agak agak terbalik menjelaskan. Tadi adalah electronic market dengan internet commerce. Electronic market dengan internet commerce. Jadi di sini kalau misalnya electronic market itu tadi kan dijelaskan itu ada Lazada, ada juga apalagi tadi yang di Indonesia ada Blibli, ada lagi banyak ya sekarang e-commerce gitu ya. Tapi itu sebenarnya untuk internet commerce gitu ya. Kalau malah salah, menurut saya itu electronic market itu adalah lebih ke arah apa pemesanan tiket pesawat atau apa airplane atau juga hotel gitu ya. Jadi itu kan biasanya kan bisa kita membandingkan kan. Sorry, kebalik. Sorry apa? Putri Sago. Oh, jadi ini maksudnya misalnya ada jadi iya jadi dia itu bisa kalau saya di Taiwan juga ada fly
fly scanner kalau nggak salah itu fly scanner itu fungsi itu ya gitu membandingkan beberapa maskapai penerbangan misalnya Hong Kong Airlines atau juga Garuda Indonesia atau juga Vietnam Airlines, Hong Kong Airlines. Jadi kita kalau misalnya pemesanan tiket pulang itu kita langsung AirAsia atau dan sebagainya itu udah langsung terini, udah bisa langsung bisa kita pilih gitu yang mana yang paling murah, mana paling cocok dan sebagainya gitu. Nah, itu dia kalau misalnya electronic market. Jadi mereka tuh beberapa perusahaan atau beberapa jasa service mereka itu udah apa gitu. Jadi sama juga kayak hotel gitu. Kita mau milih hotel misalnya di Hong Kong atau di Taipei misalnya. Pada saat kita mau ini mau mau rent hotel, jadi langsung kan bisa kita pilih hotel-hotel Taipei atau misalnya hotel Hong Kong gitu. Jadi kita bisa lihat beberapa referensi gitu ya, beberapa hotel gitu ya. Itu maksudnya kalau misalnya electronic market. Tapi kalau misalnya internet commerce ini seperti yang Mbak bilang tadi ada lagi ada ya beli-beli ada lagi apa OLX ya Indonesia yang sekarang gabungan dari Bagus ya. Apa kemarin namanya itu ya udah digabung jadi OLX itu. Eh, Indo Bagus apa sih nama pokoknya adalah kemarin udah ini saya udah lupa diganti namanya. Toko Bagus. Nah, Toko Bagus. Nah, dulu kan masih ada kan ada Toko Bagus dan sebagainya gitu. Oke, okay. Terima kasih untuk kelompok 2 presentasinya untuk malam ini ya. Bagus. Ada peningkatan dari kelompok 1 sebelumnya. Mungkin karena udah ada contoh sebelumnya gitu ya. Jadi harapannya ya tetap seperti ini gitu, ada perubahan gitu. Ya. Uh, jadi saya mau review sebentar seluruh apa namanya chapter ini, chapter 3 atau modul 3. Jadi di sini adalah peran daripada teknologi itu sendiri dalam kehidupan kita gitu ya. Bisa nggak kita berbicara juga tentang internet, kita juga berbicara tentang media sosial gitu ya. Uh, Mbak Mbak dan Mas gitu ya, pertanyaan saya gitu ya. Bisa nggak satu hari aja tanpa internet? Sekarang ini ya, sekarang ini. Dulu mungkin oke lah, sekarang gitu ya. Bisa nggak satu hari aja tanpa internet? Ya, eh, apa juga mungkin apa namanya orang-orang di kamar juga lagi sudah ada semua. Mungkin dijawab diketik juga boleh atau juga komen juga diketik nggak apa-apa. Ini lagi orang kamar lagi pada rame jadi kayaknya lagi pada sibuk-sibuk semua saya juga jadi nggak enak gitu. Kalau apa misalnya coba diketik aja ya. Kalau misalnya ada mau jawab gitu ya. Jadi seperti yang kita ketahui gitu ya. Sekarang teknologi udah semakin canggih gitu ya. Semua media-media sosial seperti Facebook, Twitter, Pet, atau juga Instagram gitu. Jadi itu semua adalah media sosial yang sangat berguna di sini gitu ya. Mungkin Facebook adalah salah satu yang paling useful gitu ya dibanding yang lain gitu, yang paling berguna dewasa ini gitu. Karena sekarang ini Facebook itu banyak juga misalnya untuk ngirim pesan, call apa free call juga atau juga apa sih yang sekarang nggak bisa di Facebook gitu ya, ngupload video, foto, banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan gitu ya di Facebook gitu. Jadi Facebook ini merupakan salah satu yang sangat sangat multifunction gitu ya. Sangat multiguna gitu ya. Ya sekarang ini banyak, banyak perusahaan juga memanfaatkan Facebook. Bagaimana Facebook bisa eh, sebagai alat komunikasi gitu ya antara antara perusahaan dengan customer gitu ya, atau antara perusahaan dengan perusahaan gitu ya antar kolega dengan koleganya gitu walaupun email tetap yang dianggap lebih resmi gitu tapi kalau misalnya dalam keadaan informal Facebook adalah tetap yang berguna gitu ya bahkan bagi beberapa perusahaan dalam membuat ketika mereka membuatkan fanpage atau juga eh, apa event gitu ya. Sekarang ini mungkin kalau Mbak dan Mas gitu ya bisa ya kita lihat gitu ya. Kita di invite oleh kawan kita untuk going atau join atau interest terhadap suatu event gitu ya. Kita juga bisa memprediksi gitu ya. Jadi dewasa ini memang peran daripada Facebook itu udah semakin udah 12 tahun ya mereka berdiri tahun 2004 gitu ya. Jadi maksudnya ya salah satu yang bisa bertahan juga gitu ya karena dianggap useful gitu dan mudah digunakan gitu. Asalkan ngerti baca udah bisa gitu ya menggunakan Facebook asalkan ada email gitu ya seperti itu dia gitu ya bisa kita lihat gitu ya orang Indonesia gitu kayak mulai dari anak-anak orang tua remaja gitu ya, sampai yang udah nenek-nenek kakek-kakek juga kalau masih mengerti ya media sosial ya mereka masih memakai Facebook gitu ya untuk sharing-sharing gitu ya karena bisa kita lihat gitu ya banyak kejadian apa ya
Kenapa saya bilang sangat useful gitu ya. Banyak kawan-kawan SD, contoh misalnya kawan-kawan SD saya gitu ya, yang sebelumnya belum pernah ketemu, tapi ya ketemu gitu ya, di samping misalnya fungsinya untuk organisasi bisnis ya, seperti yang udah dijelaskan tadi sebelumnya gitu, bahwa kita berbicara di sini adalah komunikasi bisnis gitu, bagaimana memanfaatkan teknologi ini semua dalam dunia bisnis gitu ya. Tapi di samping itu juga dalam keperluan pribadi gitu, maksudnya kita bertemu dengan kolega-kolega kita, kita bisa berteman melalui itu gitu ya. Jadi kita juga bisa update dan sebagainya ya dengan kolega ataupun ini apa namanya, rekan-rekan bisnisnya itu melalui Facebook gitu ya. Jadi itulah beberapa kemudahan dengan peran teknologi gitu ya. Disebutkan juga tadi ada email, ada EPR gitu ya, Electronic Public Relation gitu ya. Jadi banyak banyak fungsi-fungsi daripada uh, internet beserta juga media sosial dewasa ini gitu ya. Seperti yang dijelaskan juga tadi di awal gitu, bahwa banyak juga mungkin dulu surat kabar itu yang atau istilahnya yang kita kenal koran atau juga magazine, uh, itu merupakan satu media-media yang dipakai uh, sehari-hari gitu ya. Mungkin kalau dulu koran itu seru gitu ya, tiap hari mungkin beli koran, tapi sekarang ini dengan perkembangan teknologi, coba kita masih beli koran nggak? Nggak kan gitu ya. Semua bisa kita dapatkan melalui internet gitu ya. Kita buka Facebook ya, pakai internet. Misalnya mau baca koran Kompas nih, udah ada Kompas online gitu ya. Apa sih yang nggak bisa kita dapatkan gitu ya. Jadi semua media juga memakai internet untuk sharing informasi gitu ya, tanpa harus mencetak lagi ya, apalagi dengan munculnya isu-isu global warming gitu ya. Jadi orang tetap semakin bagaimana memanfaatkan media media internet untuk men-share sesuatu gitu ya, menggunakan media internet. Uh, jadi udah jarang sekarang sebenarnya yang media apa namanya, informasi yang mereka itu menggunakan ini apa namanya, konvensional ya, koran-koran biasa gitu ya, koran kertas gitu ya. Bahkan mereka udah lebih cenderung menggunakan online gitu ya. Sama juga dengan majalah dan lain sebagainya gitu ya. Uh, Tadi juga di awal disebutkan bahwa uh, media ini juga apa namanya, banyak jenisnya, ada media cetak, media media cetak dan juga elektronik gitu ya, dengan segala keunggulan dan dan kelemahan masing-masing mungkin gitu ya. Uh, jadi tapi di sini yang hal yang terpenting adalah bagaimana kita memanfaatkan semua media ini, karena seperti kita ketahui bahwa dalam komunikasi bisnis ataupun komunikasi perusahaan gitu ya, perusahaan itu bisa meminimalisir uh, biaya periklanan ataupun juga media kegiatan-kegiatan marketing dengan memanfaatkan teknologi dengan bijak gitu ya. Mungkin Mbak Damas gitu ya, banyak mungkin udah tahu gitu ya, banyak yang usaha-usaha kecil gitu ya, yang perusahaan UMKM gitu ya, kecil menengah gitu ya. Mereka itu menggunakan internet ataupun media sosial untuk media promosi gitu ya. Jadi mereka tidak perlu harus bayar-bayar iklan dan sebagainya gitu. Bagaimana? Karena sekarang ini semua orang udah terlink dengan media sosial ya kan, terutama Facebook gitu. Siapa sih sekarang yang anak-anak muda yang ngerti internet nggak punya Facebook gitu ya? Kebanyakan sudah ya kan. Jadi persebaran informasi melalui Facebook dan lain sebagainya, atau media sosial yang misalnya Twitter, Instagram atau juga lain-lain sebagainya itu semakin membuat pelaku-pelaku bisnis ini atau juga apa namanya, wirausahawan muda ataupun yang masih belajar ibaratnya, mereka itu memanfaatkan teknologi ini gitu ya, atau maksudnya memanfaatkan media sosial ini gitu untuk mereduce biaya atau mengurangi biaya periklanan dan lain sebagainya gitu ya. Banyak, coba kita bayangkan gitu ya, kita bisa bilangkan zero ini, nol biaya gitu. Tapi sekarang masih dengar tak? Sekarang masih dengar suaranya? Suaranya stabil kok harusnya. Sekarang masih dengar? Halo? Bisa dengar ya? Oke. Iya, karena suara saya juga agak saya kurangi karena kawan-kawan kamar udah pada balik, nggak tahu kenapa mereka begitu cepat malam ini. Jadi seperti itu dia. Eh, Seperti saya bilangkan tadi gitu ya, banyak kawan-kawan saya juga banyak gitu ya yang melakukan
termasuk juga yang suka ini ya, bisnis online dan sebagainya gitu ya. Ya, siapa lagi anak UT yang suka jual apa itu ya, kerudung atau baju-baju muslim itu, ada anak manajemen itu kalau nggak salah. Jadi, eh, jadi mbak itu ya menggunakan media sosial gitu ya. Nggak tahu saya dia pakai Instagram atau enggak ya. Jadi yang penting saya lihat itu selalu di Facebook ya. Mbak siapa? Itu manajemen 5 kalau nggak salah mbak itu. Jadi nah, seperti itu juga gitu ya. Jualan itu nggak harus nyewa-nyewa jasa advertisement ataupun periklanan, jasa periklanan gitu ya. Tapi bagaimana mbak itu menggunakan butuh iPad kadang kali ya. Oh iya yang kemarin ngirim tugas pakai iPad ya. Ya, maksudnya gitu-gitu gitu ya. Jadi walaupun kita punya iPad dan sebagainya, kita bisa gunakan sebagai, coba bayangkan gitu ya, sekarang kita jualan gitu, jualan barang gitu ya, misalnya pakaian atau juga apa tiket atau apa juga gitu ya. Jadi kita hanya pakai iPad, coba bayangkan, Note atau juga apa gitu ya, kita cuma bawa satu gitu ya, tapi kita bisa jualan gitu, coba bayangkan gitu ya, dengan canggihnya teknologi zaman sekarang gitu ya. Jadi kita itu tidak perlu lagi harus nenteng-nenteng barang dan sebagainya gitu ya, seperti cara-cara konvensional yang dulu gitu ya. Tapi dengan perkembangan teknologi media sosial dan lain sebagainya, itu bisa semakin ini gitu ya, semakin 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 dimudahkan gitu dari segi waktu, dari segi beban gitu ya. Itu tadi saya bilang kan gitu ya, bagaimana juga nanti Mbak dan Mas dalam aplikasinya ketika nanti pulang dari Taiwan atau juga buka usaha di Taiwan atau juga buka usaha di Indonesia, ya seperti itu, yang memanfaatkan media sosial gitu ya. Nggak perlu menyewa jasa iklan kalau misalnya masih bisa dihandle gitu ya. Coba Mbak dan Mas bayangkan gitu ya, dengan harusnya bayar mahal gitu ya media sosial, apa namanya, jasa periklanan gitu ya. Tapi dengan media sosial udah menjadi gratis gitu ya, cuma beli paket internet gitu ya, seperti itu dia. Jadi ya inilah dia fungsi daripada media sosial atau juga yang lainnya gitu ya. Dengan perkembangan internet dan sebagainya gitu ya. Apa sih yang sekarang nggak bisa kita dapat informasi gitu ya. Walaupun kita di Taiwan semua bisa kita dapat, atau juga apa kejadian di UE baru-baru ini juga, misalnya ada kejadian bom di Paris, ada kejadian bom di Turki dan sebagainya, itu bisa kita dapatkan informasinya gitu. Mungkin itu aja, ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Ada? Kalau ada coba diketik. Kalau tidak ada, biar kita sudahi malam ini. Oh, tapi saya mau sampaikan dulu. Kita akan ketemu tanggal 20 ya, hari Minggu ini. Jadi kita akan masuk ke modul 4. Saya yang akan bawa modul 4, dan Rabu kita akan ketemu lagi. Kita akan masuk modul 5 ya. Ya, seperti itu dia. Dan apa namanya? Saya nggak tahu apakah saya akan bawa dua bahan, modul 4 dan modul 5, atau modul 4 aja, tengok nanti situasi. Yang penting kita akan ketemu. Kita itu datang mulainya jam 1 ya. Ya, karena saya biasanya memang mulai jam 1 juga, karena saya butuh apa, saya paginya gereja, jadi pakai jam 1 sampai jam 3, jam 3 sampai jam 5 gitu ya. Gitu ya. Dan pastinya jaga kesehatan, mungkin lagi ada perubahan cuaca dan sebagainya. Eh, Banyak minum juga, kalau ada suplemen atau vitamin, dikonsumsi lah itu biar sehat terus ya, apalagi yang kerja malam lembur kayak Mas Yudo atau juga mbak-mbak lainnya gitu ya, apalagi di rumah sakit pakai masker gitu ya. Itu aja. Ada lagi yang, oh, tugas pengganti, eh mungkin nanti apa ya, untuk tugas-tugas pengganti, untuk mbak, berapa orang yang nggak bisa ya, ini ketua kelasnya Mas Yudo ya, kalau nggak salah ya, di kelas ini. Oh iya ya. Mohon dicatat yang hadir ya Mas. Dan juga untuk apa, untuk tugas-tugas di apa kita, di kelas kita, kita butuh tugas. Jadi nanti coba besok, saya butuh istirahat juga malam ini apa, jadi mungkin besok pagi saya kirim ke grup. Jadi nanti tolong dikerjakan dan dikirim ke Mas Yudo ya. Jadi nanti Mas Yudo yang ngasih ke saya gitu, biar satu orang aja gitu ya. Jadi semua tugas nanti diketik aja, jangan, gak usah di print, jangan di print.
itu serahkan ke Mas Yudo. Jadi besok nanti pas TM serahkan ke saya gitu ya. Eh untuk Mbak Lia, mungkin besok aja sekalian apa ya, sekalian saya buatkan ya. Karena besok biar mikirnya lebih lebih ini gitu ya. Lebih jernih. Nah, ada lagi pertanyaan atau pertanyaan untuk tanggal 20 nggak ada lagi ya? Udah jelas. Kita ketemu nanti di sana jam 1. Kalau tidak ada lagi, eh, selama istirahat kita sudahi malam hari ini. Eh, tetap dibaca juga modulnya. Eh, persiapan. Terima kasih juga untuk kelompok 2 sudah mempresentasikan apanya eh, PPT-nya dengan baik. Juga slide-nya ya, saya suka ya ada perubahan gitu ya. Semalam juga saya ada kelas di kelas sebelah. Saya sampai sedikit apa gitu ya. Saya bilang saya kecewa gitu ya. Karena udah ada contoh-contohnya sebelumnya gitu, kacau banget. Udah presentasi juga kacau gitu ya. Saya nggak pernah, oh iya Mbak dia lagi flu, lagi flu. Jadi menurut saya nggak mempermasalahkan kalau misalnya kayak tadi juga kan lagi dipanggil atau apa, karena saya tahu konsekuensi yang saya ajar juga memang bekerja bukan full mahasiswa gitu ya. Jadi ya kita juga diingatkan sama Bapel gitu ya. Yang kita ajarin ini adalah orang yang bekerja gitu. Jadi jangan terlalu apa strict gitu ya, jangan terlalu keras dalam apa gitu. Makanya saya juga nggak terlalu mempermasalahkan. Tapi ketika misalnya buat PPT apa gitu ya dikasih effortnya gitu loh. Kayak ini gitu kan. Kenapa kayak semalam gitu contohnya gitu ya. Nggak tahu saya apakah yang saya ajar itu adalah anak-anak SMP atau juga anak kuliah gitu saya bilang. Karena nggak ya kacau gitu. Nggak ada kayak macam nggak ada usaha gitu. Padahal satu kelompok itu ya 3 4 gitu satu orang gitu ya. Apa salahnya sih satu kelompok gitu? Apa salahnya dibagi-bagi gitu ya? Dan ini juga apakah nanti masih ada kesempatan sekali-sekali lagi kelompok 1 dan kelompok 2 untuk presentasi, nggak tahu, tengok nanti aja kalau misalnya apakah saya yang bakal presentasi sampai selesai, nanti saya ini kan gitu ya. Mungkin itu aja saya sampaikan. Terima kasih. Selamat istirahat yang mau istirahat dan juga yang masih bekerja selamat kerja. Dijaga kesehatannya, banyak minum, eh, minum vitamin atau suplemen yang kalau bisa gitu ya. Kalau nggak minum air putih yang banyak aja. Itu aja. Selamat malam untuk kita semua.